Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah innal hamdalillah. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku semuanya, sahabat yang ada di ruang terapi sadar nafas. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Dahsyat. Ajaib. Masih pada sini ya. Coba sekali lagi. Biar surat keluar nanti keluar semua energi tidak baiknya. Oke, harus semangat dan gembira selalu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Karena tepuk tangannya buat Bunda Dia Utami di balik kencang suaranya. Semangat, Bu. Iya, alhamdulillah kita jumpa kembali ya di ruang terapi sadar nafas. Kemarin setelah hampir 1 pekan ya lebih kita tidak melakukan terapi karena kemarin Bunda Susan tepatnya pada hari Rabu sedang safar ke Jakarta gitu ya. Dan alhamdulillah dapat terlaksana pada malam hari ini, mengganggu malam mingguannya ya Bunda-bunda. Mengganggu. Agenda malam mingguan nggak ini? Mau pacaran dengan ayahnya. Jangan sedih sendiri. Padahal ya Bunda ya nggak apa-apa. Iya. Iya kan kita harus dalam rangka merawat terumbu karang dan menjaga energi bahagia gitu kan. Momen-momen merayakan hari istimewa dengan suami juga tetap harus kita jaga gitu ya, biar energinya dengan pasangan itu bisa selalu senantiasa selaras, kemudian bisa menjadi pasangan yang harmonis, keluarga sakinah mawaddah warohmah kan yang diharapkan itu. Ya, jadi sebelum masuk ruangan ini, mudah-mudahan udah minta izin dulu sama bapak-bapaknya gitu, Pak. Saya izin mau belajar ya, Pak, nggak malam mingguan dulu gitu. Itu ya Bunda Dia. Ya, Bun. Luar biasa ini Bunda Dia ya. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini nanti sebelum kita memulai kajian dan terapi yang nanti akan dipimpin oleh Gurunda kita Bunda Susan Arkanisa, kita izin mengingatkan dulu ya mengenai definisi bahagia gitu. Bahagia itu bagi sebagian orang ya, merasa bahagia itu harus dicari, harus ditemukan pada salah satu sosok gitu. Atau mungkin bahagia itu definisinya bagi sebagian orang adalah ketika kita mendapatkan sejumlah harta atau sejumlah uang atau sejumlah rezeki baru kita merasa bahagia. Padahal bahagia dengan hal-hal yang demikian gitu ya, bukan spesifik ada kebahagiaan itu di diri seseorang atau kebahagiaan itu ada pada sejumlah harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu muncul di ranah rasa kita setiap saat, setiap waktu apabila kita ciptakan gitu. Jadi bahagia itu, rasa bahagia adalah rasa yang harus diciptakan, bukan rasa yang harus dicari gitu kan. Aku akan pergi mencari kebahagiaanku. Ya kalau dicari mah nggak akan ketemu-ketemu gitu. Kalau kitanya masih suka ngeluh, kalau kitanya masih suka marah-marah, kitanya masih suka baper gitu kan. Kita pikir dulu saat menikah dengan pasangan kita, kita akan menjadi seperti kisah-kisah dongeng ya, happily ever after gitu. Bahagia untuk selama-lamanya. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Makanya ya kalau ada doa pengantin baru itu selalu dituliskan selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru gitu. Hidup baru itu seperti apa lah? Hidup baru itu ya macam-macam wujudnya. Kadang ada sukanya, kadang ada nangisnya gitu kan, ada sedihnya, ada kecewanya gitu, dan bahagianya itu sendiri itu tercipta dari rasa yang dimiliki oleh masing-masing pasangan gitu. Manakala ada ketidaktepatan, manakala ada kekurangan dari pasangan kita, kita harus saling mengisi, harus saling mengerti. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis beliau bahwa pasangan itu ibaratnya adalah sandal gitu ya. Ibaratnya adalah sandalnya kita gitu. Sandal itu kan pasti ada pasangannya ya. Jadi sandal itu diukur dari
ya, ketepatan ukuran dari sisi sebelahnya, ya, seperti sandal diukur dengan sandal. Rasulullah bicaranya seperti itu. Seperti itulah kalian itu. Seharusnya kita diciptakan sebagai pasangan di dunia ini pasti ada kesamaannya, pasti ada keterhubungannya, pasti ada koneksinya gitu kan. Nyambungnya apa dengan pasangan kita dulu itu seperti apa? Nah, kan pasti ada seperti itu ya. Kenapa saya klik dengan pasangan saya dan iya aja ketika diajak menikah pada saat itu, ya karena ada koneksinya gitu. Ketika diajak ngobrol nyambung aja, jadi makanya mau gitu. Seperti bunda-bunda di sini juga demikian ya kan. Nah, ketika bahagia diciptakan itu tidak spesifik pada diri seseorang saja. Kalau kita hanya mengukur kebahagiaan itu dari harta, kita hanya mengukur kebahagiaan itu dari pasangan yang baik, kita hanya mengukur kebahagiaan itu dari anak-anak yang soleh dan solehah gitu. Manakala kita nggak punya anak, kita nggak bahagia. Kemudian manakala ada anak tapi anaknya ternyata masih suka rewel, kita nggak bahagia. Nah, itu artinya kita masih menetapkan syarat atas kebahagiaan kita. Padahal definisi rezeki itu mau datang apabila kita bisa menciptakan bahagia tanpa syarat. Gitu. Inilah yang dinamakan bahagia tanpa syarat ya. Jangan ketika punya anak yang belum selaras kita nggak bahagia. Nah, justru itu adalah tantangan dan ujian yang harus kita koreksi bersama-sama. Ambil cerminnya apa yang salah di dalam diri kita. Kenapa anak saya seperti itu? Jangan-jangan dia cerminnya saya gitu kan. Makanya saya harus berusaha untuk lebih baik lagi agar energi saya yang baik ini bisa nyetrum, bisa nyambung kepada anak saya untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu ya. Jadi seorang ibu itu harus kuat dalam riadohnya, kuat dalam tirakatnya, karena ibu adalah tiang utama dalam rumah tangga ya. Kalau ibunya tidak kuat, tiang penyangganya itu tidak kuat, maka rumah tangga tersebut tidak akan kokoh alias ambruk gitu ya. Nah, banyak kejadian, banyak kisah-kisah di luar sana. Perceraian itu terjadi karena apa? Sumber utamanya adalah ketidakpuasan seorang istri dalam hal apa, macam-macam. Dengan suaminya nafkahnya kurang, suaminya pemarah, suaminya ini, suaminya begitu. Padahal kalau diri kita, istrinya diperbaiki dulu gitu ya, sebagai sosok wanita kita baik dulu, tiangnya dikuatin dulu, insya Allah atapnya juga nggak akan ambruk gitu kan. Suami bagaikan atap yang menaungi keluarganya semuanya gitu. Kalau tiangnya kokoh gitu, maka atapnya tidak akan ambruk, tidak akan rubuh gitu. Tapi sebaliknya kalau tiangnya rusak, keropos, mudah mengeluh gitu kan, baperan dan lain sebagainya, otomatis kan dia tidak mau menyangga lagi. Nah, kebanyakan perceraian terjadi atas ketidakpuasan wanita, itu hampir rata-rata ya. Jarang-jarang ada laki-laki yang menggugat talak kepada istrinya. Kan kalau menggugat talak kepada istrinya gitu kan, dilihat dulu istrinya seperti apa. Jarang-jarang gitu. Masih kasus yang terbanyak adalah biasanya gugatan cerai itu bersumber dari seorang wanitanya, seperti itu ya. Jadi ini opening buat teman-teman semuanya, mengingatkan definisi untuk energi bahagia dulu. Kita masuk ke ruang terapi. Tujuannya apa? Membasuh luka batin. Ya, kemarin malam saya sudah memberikan kuliah WhatsApp singkat gitu ya, kepada teman-teman yang ada di grup privat RFF LOP, kemudian ada informasi belajar rezeki, dan 3 grup. Memang hanya khusus 3 grup yang terlihat aktif dan antusiasmenya sangat tinggi gitu ya. Saya tanya jawab, kenapa kok ada orang tua ketika ya, usianya itu sudah terlihat tua, tetapi jiwanya itu malah Jawabannya beragam dan keren-keren semuanya. Saya tidak menyalahkan, tapi semuanya benar gitu ya. Karena jawabannya teman-teman pintar-pintar semuanya gitu ya. Karena ini bukan perlombaan yang mendapat nilai khusus atau bagaimana, itu bukan. Nah, ketika jiwa-jiwa terjebak dalam fase tertentu, belum selesai akan masa lalunya, belum selesai luka batinnya di masa lalu gitu. Luka batin boleh jadi luka pengasuhan, inner child gitu ya. Kemudian boleh jadi ya luka ketika dalam fase awal kehidupan rumah tangga belum selesai itu, belum memaafkan suami dan lain sebagainya. Nah, di fase itulah jiwa kita akan dimunculkan gitu ya. Makanya
banyak ya kasus dari teman-teman MR gitu ya. Udah belajar sih MR-nya bertahun-tahun, kemudian tiba-tiba nyeletuknya kok aneh, kok kayak anak kecil gitu ya. Kadang-kadang saya baca curhatannya kok kayak anak kecil lagi. Oh, berarti luka batinnya belum sembuh gitu. Kalau luka batin kita sudah sembuh, maka kita akan mengalami sebuah proses pendewasaan. Kita akan mudah masuk ilmu gitu, spiritual mata tuh masuk bleng 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 bleng. Jiwa pengabdiannya itu mudah muncul gitu. Kalau luka batin kita bisa terobati dengan baik. Nah, sudah tepat teman-teman ada di sini ya, di ruangan terapi sadar nafas. Untuk apa? Menyembuhkan luka-luka kita di masa lalu. Yang namanya luka gitu ya, namanya luka ya. Luka, kalau luka borok atau luka apalah di badan kita ya. Kalau sembuh gitu, kalau sembuh pasti ada bekasnya. Nah, luka batin seharusnya kalau sembuh tidak berbekas. Tidak boleh berbekas sama sekali. Kenapa? Gitu. Kalau masih ada bekas itu kadang-kadang luka itu bisa tumbuh lagi. Kalau luka batin yang benar-benar sembuh 100% itu kalau misalnya sudah teringat bahwa teman kita pernah menyakiti hati kita, si A pernah menyakiti kita atau pasangan kita pernah menyakiti kita gitu. Kalau masih ada bekasnya, itu akan teringat yang rasa sakitnya, berarti itu belum sembuh. Tapi kalau luka batin yang sudah benar-benar sembuh, itu udah nggak ada rasa apa-apa lagi gitu. Udah di fase ya sudahlah, itu sudah kejadian, kok mau apa lagi. Saya yang sekarang adalah saya yang baru, yang mau menata hati saya, mau langkah ke dalam kehidupan yang baru seperti itu. Jadi teman-teman harus punya keyakinan dulu yang kuat bahwa dengan melakukan proses terapi ini, lakukan dengan sungguh-sungguh ya, bagaimana nanti tarikan nafas, keluarnya bagaimana, itu supaya apa? Lukanya itu benar-benar nyaman gitu kan. Ya, kalau misalnya sekali belum bisa nyaman, lanjut lagi terapinya. Ya, biasanya proses untuk melakukan terapi itu tidak mudah kalau sendirian gitu. Makanya ada ruang himpunan jamaah ini, karena supaya kita akan mendapatkan energi berjamaahnya daripada kita melakukan terapi sendirian ya. Nah, terapi sendirian bisa kita lakukan mandiri manakala kita butuh ya sensasi sebuah rasa yang baru ketika benar-benar sakit banget, benar-benar terluka banget ya, supaya enggak sampai kemelekatan itu terus bersarang di dada kita. Kalau terus bersarang berarti nanti spiritual mental kita tidak bisa menjadi jiwa yang plus, kita tidak bisa meraih energi berliannya. Jadi luka batin itu harus benar-benar 100% sembuh, tidak ingat-ingat lagi ya yang masa lalu gitu ya. Kalau mengingat-ingat dosa boleh, dosa kita sendiri, tapi jangan mengingat dosa orang lain. Kalau mengingat dosa orang lain berarti luka batin tidak akan kunjung sembuh juga gitu. Biarkan sajalah dosa mereka yang urus. Yang penting diri kita mengurus dosa-dosa kita sendiri dengan membuka perisai-perisai dan merilis semua persoalan-persoalan yang pernah terjadi. Itu ya teman-teman semuanya, saya izin mengingatkan definisi yang namanya bahagia tanpa syarat gitu. Nah, kemudian pada malam hari ini ya akan dibahas oleh Bunda Susan sebuah topik yang sangat menarik ya, terutama untuk penglaris dagangan. Nah, tadi topiknya apa ini judulnya? Buka kamus dulu. Rahasia bisnis. Rahasia bisnis laris manis, repeat order pembelinya ya, rahasia. Nah, namanya rahasia Bunda. Kalau namanya rahasia berarti ya teman-teman jangan diobrol. Rahasia Bunda jangan. Rahasia. Tapi rahasianya Bunda Arta boleh dikasih kemana-mana ya Bunda. Jadi rahasia umum ya Bunda. Nah gitu. Rahasia umum berarti nanti kalau rahasia umum kita sebarkan itu malah punya efek, punya dampak yang baik buat diri kita itu. Cuman bedanya misalnya teman-teman mau membacakan ini ya, kemarin malam saya belajar sama Bunda Susan di ruang terapi sadar nafas, rahasia penglaris dagangan. Terus ilmunya begini, tapi orangnya nggak masuk ke dalam ruang terapi ini gitu. Apa iya sih? Wah, jangan-jangan Bunda Diah Utami ini halu. Masa iya sih Bunda Susan kok ngajarinya bicara dengan uang? Kira-kira orang-orang yang nggak belajar ilmu MR gitu kan bisa masuk nggak ke bawah sadarnya? Nggak bisa gitu ya, karena memang ilmu MR itu adalah ilmu untuk melatih pikiran bawah sadar bekerja di luar logika. Kadang-kadang orang yang nggak tahu MR apaan gitu kan, kadang-kadang
orang mikirnya ini adalah ilmu klinik ya, terus atau ilmu untuk apalah gitu ya, semacam apa yang ada paranormalnya gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah makanya supaya orang tidak berburuk sangka dan positive thinking terus sama kita, ajakin gitu ya, kamu coba dulu deh zoomnya satu kali deh, ngicipin dulu deh sayurnya gitu. Dicicipin dulu deh sayurnya kayak apa di dalam MR, jangan hanya berdiri di depan pintu doang gitu kan. Kalau orang-orang yang apa gitu kadang-kadang seperti itu. Nah ini adalah kewajiban kita bersama untuk memberikan kepahaman kepada orang lain akan dunia keajaiban itu ada ya, dengan keyakinan bahwa keajaiban itu bisa muncul, maka teman-teman juga harus berbagi keajaibannya dengan orang-orang yang di sekelilingnya gitu. Keajaibannya apa nih? Saya jualannya udah laris, kemudian saya ternyata anak-anak tambah nurut, kemudian saya ternyata gitu kan tambah pinter, naik jabatan dan lain sebagainya. Silahkan diceritakan kepada orang-orang di luar sana supaya mereka mau masuk gitu. Jangan berdiri di depan pintu, Pak, ayo masuk, mari silahkan gitu. Caranya mudah, dengan menceritakan keajaiban yang kita miliki sendiri biar mereka makin penasaran gimana sih caranya, gimana sih berlatihnya, seperti itu. Ya siap ya bunda-bunda dan ayah semuanya yang ada di ruang terapi. Kita akan belajar dulu bagaimana rahasia rahasia agar memunculkan dagangan ini semakin laris ya. Dan ini ya saya izin ya untuk bicara dulu untuk pegawai mungkin ya. Saya kan pegawai ya, saya pegawai ini. Kenapa? Apakah saya butuh ilmu dagangan laris? Saya butuh ya, bukan hanya untuk sampingan saya untuk jualan itu, enggak. Boleh jadi ya misalnya kayak Bunda Leni adalah seorang bidan, supaya praktek bidannya itu tambah laris, ini juga bisa diterapkan gitu. Nah kayak Ayah Ashari adalah seorang kepala cabang di sebuah bank terkenal di Indonesia gitu kan, ini juga bisa diterapkan buat Ayah Ashari. Gimana Bun supaya saya laris jadi kepala cabang gitu? Ya enggak, maksudnya supaya ya Pak Ashari nanti memiliki ya usaha-usaha yang lain, usaha-usaha lain selain jadi seorang kepala cabang gitu kan. Nah seorang investor bank itu kan biasanya kan mainnya di bisnis juga gitu. Nah nanti Pak Ashari bisa untuk diterapkan dalam ilmu-ilmu bisnis yang lain selain perbankan, seperti itu ya. Untuk ibu rumah tangga, biar ibu rumah tangganya laris, tidak. Maksudnya gitu ya, untuk ibu-ibu rumah tangga apa efeknya supaya ibu-ibu ini tambah disayang sama suaminya, tambah disayang sama anak-anaknya, dilihat tetangga makin glowing ya. Misalnya Bunda Afri ini ibu rumah tangga bukan Bun. Mama ya, wah Bunda Afri ini sekarang tambah awet muda, apa sih resepnya? Saya kemarin menerapkan praktek ilmu penglaris dagangan, tapi jangan diceritakan sama suaminya. Apaan Bu, kamu pakai ilmu penglaris dagangan, kamu mau cari yang lain? Bukan gitu. Bukan itu maksudnya, untuk menimbulkan ya aura, memancarkan aura yang ada di dalam diri kita, tapi tentunya aura yang positif yang mengundang keajaiban-keajaiban yang baik, seperti itu ya. Siap ya teman-teman semuanya, kita belajar dulu bagaimana sih ilmunya supaya dagangan kita ini rahasianya apa supaya dagangan laris dan pembelinya itu beli lagi. Mari kita sambut bersama-sama gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Terima kasih Bunda Pita, openingnya panjang dan lebar. Alhamdulillah. Jelas suaranya Bunda Pita? Suara saya jelas? Bunda, Ya, Oke, ya sudah jelas. Alhamdulillah. Saya beri salam dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bahagia sekali bertemu kembali ya dengan teman-teman semua pecinta ilmu-ilmu magnet rezeki, khususon sajian yang ada di Arta MR. Yang pada malam hari ini kita akan membahas tentang ada rahasia bagaimana bisnis menjadi laris manis, repeat order pembelinya. Letaknya di mana itu rahasianya ya? Nanti ada amalan buminya, ada langitannya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita bermohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan, bismillah Allah mudahkan kita bisa menangkap, mendownload ilmu ini ya dengan baik. Diawali dengan senyum 227, coba senyum semuanya.
Bunda Yeni senyum. Membahagiakan ya Bunda Siti Rohani, Masya Allah. Senyum dulu 227 semuanya. Ini mempermudah kita ya nanti meraih ilmu itu akan seperti jalan tol karena dengan bahagia ya diawali dengan bahagia, tidak ada yang menimbun gitu ya, atau tidak ada yang menyimpan gitu ya, menyimpan rekaman yang tidak baik di peristiwa masa lalu tadi gitu ya, atau yang telah lewat. Tidak ya, kalau masih ada yang menyimpan berarti masih ada luka batin yang tadi Bunda Pita ceritakan gitu ya. No, Tentunya Lala, ya, tentunya kita semua Lala. Kok ini nggak jalan, Nak? ya, iPhone minta tolong unmute. tentunya kita tentunya kita semua ya teman-teman semua ingin ada terbebas ya dari luka batin, maka kita gemar sekali berlatih bersama-sama, karena pada saat latihan sendirian benar-benar tidak mudah teman-teman. Saya ini tidak ngomong bohongan gitu. saya benar-benar merasakan sendiri kalau berlatih sendirian itu tidak mudah. Maka saya latihannya berlapis-lapis ya. Ada online, ada offline, ada dengan sendiri, ada dengan keluarga, ada dengan karyawan gitu. Karena kalau tidak seperti itu sebagai seorang pembisnis gitu ya, dengan banyak sekali kegiatan, itu potensi untuk terluka itu sangat besar teman-teman. Peristiwa-peristiwanya banyak sekali tak terduga benar tumbukannya gitu. Kalau kita tidak lapisi dengan ada obat demi obat, penetral demi penetral, itu kita benar-benar banyak tumpukan ampas kopi, endapan emosi, yang itu ternyata menjadi ada perisai ya, atau layer penghalang ya, penghalang. Walaupun Pak Nas menyampaikan di SCMR, kenapa enggak disebut penghalang gitu ya, karena bagikan kita mencintai perisai itu gitu kan. Tapi yang perisai yang namanya luka batin kita kan tidak mencintai, itu penghalang gitu. Tidak mencintai, kita tidak pengen itu terjadi gitu ya. Makanya kita gemar berlatih, ada pengorbanan di sini teman-teman. Ya, pengorbanannya apa saja? Dari waktu, ya, kemudian tenaga kita, ya, ada finansial kita korbankan. Tidak hanya Bapak Ibu saja, saya di sini juga berkorban banyak teman-teman. Ya, karena di luaran sana tawaran-tawaran ya yang lebih lagi itu ya, secara nalar gitu kan, secara logika itu banyak sekali gitu kan, yang lebih membahagiakan gitu kan, banyak sekali. Maka ndak pernah ada rasa khawatir gitu, alhamdulillah gitu kan ya. Di sini pun akhirnya saya mengerti, oh ya, saya harus ada pengorbanan ya untuk sebuah ilmu, untuk teman-teman. Bismillah, ini menjadikan sebuah amal tersendiri gitu ya. Saya mengabaikan kepentingan diri sendiri. Ada uang tapi saya jarang facial. ada uang lagi saya jarang untuk message, pijet jarang gitu. Karena hari-hari sibuk untuk memuliakan para pecinta magnet rezeki ya, baik itu ilmunya maupun produk-produknya gitu kan ya. Jadi saya di sini Bismillah all out untuk bisa melayani Bapak Ibu semua. Bahkan kemarin di SCMR saya mengatakan bahwa saya khususnya atau kami gitu ya, itu adalah pelayan dari Bapak Ibu semua. Kadang mengabaikan dari kepentingan sendiri. Keluarga pun harus kadang saya harus korbankan. Misalnya, Mas, saya mau ada Zoom, jadi nanti bisa makan sendiri. Suami makan sendirian akhirnya gitu ya. Kemudian kadang belum ada makanan, belum siap, saya untuk titipkan ke anak-anak. Karena apa? Karena demi di sini ada ilmu. Dan alhamdulillah suami ridho, karena memang ini bagian dari panggilan. Suami saya sadar bahwa ini adalah panggilan hati seperti itu ya. Insya Allah juga di sana ada keberkahan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, demikian pula dengan teman-teman semua ya. Apa yang teman-teman korbankan pasti nanti akan ketemu ya. Diketemukan di sesi-sesi berikutnya. Karena dari semua yang ada di dunia ini, pada waktu kita ingin mendapatkan sesuatu keajaiban ya, suatu keajaiban, kita itu harus ada pengorbanan. Dari situlah ada terima dan kasih gitu ya. Nah teman-teman semua, dari yang kita ingin sekali mendapatkan ada kebahagiaan tanpa syarat gitu ya, semuanya bercita-cita itu, karena itu adalah seperti makom yang tertinggi gitu ya, bahagianya di atas rata-rata
gitu ya. Nanti ada tumbukan pun rasanya bahagia gitu. Karena apa? Yang ada tuh cinta kasih gitu. Yang ada tuh ketulusan. Disakiti tapi memaafkan. Kemudian ya udah adanya tuh memaklumi gitu kan. Kita nyambung lagi gitu. Jadi enggak ada kebencian, bismillah. Yang terjadi akhirnya keajaiban ya. Keajaibannya, bahagianya terus ada. Nah, teman-teman semua berlatih di seperti itu. Kita jaga energinya untuk jangan cepat tersinggung gitu ya. Kemudian meletup. Nah, di sana ternyata kita masih menolak sajian Allah gitu ya. Pada saat ada pelayanan mungkin dari teman kita atau saudara kita ya, atau mungkin dari sebuah lembaga lah misalnya ya, kita datang minta dilayani A, B, C, D, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita langsung marah. Ternyata di situ kita masih menampilkan ada cermin yang tidak baik. Ingat ya, kita punya ada dua hal ya di dalam kehidupan kita. Di jurus magnet rezeki juga disebutkan selalu, yaitu hukum proyeksi dan hukum cermin ajaib. Hati-hati di sini. Kalau sudah paham, akhirnya selalu menunduk, selalu untuk bisa memuliakan orang lain, karena takut, bukan takut apa-apa, takut nanti cerminnya untuk diri kita itu tidak baik, karena cermin itu mantul kembali kepada kita sebagai nasib yang tersaji merealita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah hukum proyeksi. Apa yang ada di pikiran kita, apalagi di perasaan, pada saat itu terpancar, kemudian membentuk ada layar. Nah, layar itu pun nasib kita. Hati-hati di situ. Ya, maka jaga selalu positif pikiran kita. Jaga selalu positif perasaan kita. Disinilah persoalannya. Kadang ada tumbukan, tidak mudah di persoalan. Maaf, tidak mudah ada di perasaan. Ya, mulut mungkin mengatakan, iya aku memaafkan, tapi rasa belum bisa memaafkan. Inilah kerja keras kita di atas sajadah, teman-teman semua. Sajadah itu bukan hanya hamparan saat kita sholat. Seperti ini pun kita ada di majelis ilmu, seperti ini kita bareng-bareng dari lintas kota ya. Ini pun ada di hamparan sajadah kita untuk mengingat Allah. Ya, kita akan terlatih ya melalui ada terapi nafas yang ternyata itu juga ilmu tinggi, teman-teman. Karena melalui nafas itulah pada saat kita mengingat ada nafas yang masuk, kemudian di sana menyapu ke seluruh tubuh, ada endapan-endapan emosi, ada luka batin, disapu seluruhnya ke sana, menebar ke seluruh tubuh, kemudian nanti dihembuskan, diambil kembali. Ternyata itu adalah proses kita untuk bukan mendekatkan diri kepada Allah lagi, teman-teman, tetapi menyadari bahwa Allah itu sangat dekat ada pada diri kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Nah, sebenarnya itu kita tidak mendekati Allah, tapi Allah itu sudah ada, dekat sekali, teman-teman. Tinggal dibuka perisainya. Selama ini kita tidak menyadari bahwa Allah itu sangat dekat. Rasanya jauh di langit gitu ya. Padahal Allah melingkupi seluruh alam semesta raya ini. Kalau sudah seperti itu rasanya kita damai, tenang, terjaga amanahnya gitu ya, terjaga kebaikannya, karena menyadari Allah selalu bersama kita, bersama dengan kita. Mau kemana ndak takut, ada Allah gitu ya. Kemana ndak khawatir, ada Allah. Bunda ke Jakarta sendirian ya? Iya sendiri lah, sama siapa? Dalam hati ya, dijaga Allah lah, bismillah. Naik keretanya berani Bunda, berani sama. Alhamdulillah ya. Tapi kan untuk seperti itu kita memang jangan terlihat begitu kayak ria gitu ya, karena kan standarnya istilahnya di sini untuk kepemahamannya kan tidak sama gitu ya. Tapi khusus yang ada di kelas ini memang kita belajar untuk merasakan ternyata Allah itu dekat ya, sedekat nafas gitu. Bahkan Allah selalu ada pada saat kita tidur. Nafas pun saat kita tidur dia selalu ada. Kalau sudah seperti itu, mana bisa kita khawatir, Bunda Dia? Benar apa tidak? Kalau sudah sadar seperti itu, mana ada kita takut? Tidak ada. Allah Maha menolong semua hambanya. Nah, berkaitan dengan kegiatan kita ya sehari-hari, tentu teman-teman semua pada saat kita ingin meraih kebahagiaan tanpa syarat itu, ya kita ingin selesai ya di seluruh bidang gitu ya. Selesai di sini bukan berarti tidak mengerjakan, bukan. Selesai di sini adalah kita selesai dari persoalan-persoalan yang
yang terjadi akhirnya kelancaran demi kelancaran gitu kan. Kita sekarang ini ingin belajar bagaimana kita selesai untuk di dalam bisnis kita, bagaimana rahasia agar bisnis kita semakin laris gitu, laris manis, banyak pembelinya, repeat order. Ternyata ada jalinan energinya, ada teman-teman. Saat teman-teman semua praktek di situ ya, ada bisnis 1, 2, 3 memang kepegang, laris semua teman-teman. Karena saya sudah membuktikannya gitu ya. Nah, bagaimana ilmunya? Saya share ini ya, layarnya dulu agar mudah nanti teman-teman memahami. Bismillah. Bunda Pita, saya mohon send request ya. Send request. Sharing is not. Bunda Pita. Bunda Pita, boleh saya share usaha ini? Ya cari uang lah Bunda gitu kan. Lalu saya tanyakan kembali, buat apa uangnya gitu kan, buat apa? Nah kemudian beliau menjawab, kalau saya nggak punya uang, nah nanti cicilan untuk bayar amanah apa? Nanti cicilan nggak kebayar. Kalau saya tidak punya uang, nanti anak bagaimana nih bayar sekolahnya? Kalau saya tidak punya uang, nanti gimana? Saya tidak punya rumah dong Bunda gitu. Ini alasan-alasan teman-teman ya, alasan-alasan untuk berbisnis. Ternyata rahasianya di sini teman-teman. Kalau saya tidak punya uang, maka saya tidak makan gitu kan. Apa yang terpancar? Akhirnya proyeksinya, cicilan nggak kebayar, sekolah anak nggak kebayar gitu ya. Di sana ada spiritual matter minus ya, ada ketakutan gitu. Nanti rumah juga ndak terbayar juga, cicilannya ndak terbayar, ndak terbeli, makanan ndak terbeli dan lain-lain. Yang ada di sana adalah pesimis teman-teman ya. Itulah kenapa bisnis menjadi tidak lancar, tidak bisa maju teman-teman. Karena usaha atau bisnis itu ternyata landasannya digerakkan oleh rasa takut. Takut apa? Takut kekurangan itu tadi. Kekurangan kalau nanti ndak bisa bayar sekolah anak, nggak bisa bayar cicilan gitu. Spiritual matternya menjadi minus gitu kan. Nah yang terjadi semua itu terpancar di layar, apalagi sudah pakai perasaan lagi gitu ya. Di sana ada deg-degan lah gitu, ada kepikiran. Yang ketakutan itu yang menyala di dalam dadanya itu menarik ketakutan-ketakutan baru, menarik ada kekurangan-kekurangan baru. Hukum proyeksi ada di mana rezeki, yaitu LOP. Apa yang dipancarkan dari pikiran kita, apalagi perasaan kita, itulah dari lektor memancar ke proyektor, proyektor menuju ke layar. Nah layar itulah nasib. Apa yang dipancarkan menjadi nasib, apalagi yang dipancarkan melalui frekuensi rasa, dan itu sangat mudah sekali merealita karena kekuatannya 3 kali lipat. Pakai rasa kan, apalagi hal yang tidak baik itu tiga kali lipat, mudah sekali merealita. Dan kita punya ada hukum cermin ajaib juga. Apa yang menyala di dalam rasa kita, itulah yang kemudian akan mantul kembali kepada diri kita. Akhirnya beliau tersadar ketidaktepatan persoalan dari bisnisnya itu tidak jalan dari mana? Ternyata dari dirinya sendiri, bukan pihak luar teman-teman. Bukan dari pihak luar, tapi dari dalam dirinya. Bukan karena tidak ada pembelinya, produknya bagus, gitu ya. Bukan karena tempatnya, ya. Bukan karena yang lain, ya. Tetapi adalah dari pancaran energi di dalam dirinya. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman semua, Rasulullah itu, ya, mari kita ingat, ya, Rasulullah itu membekali untuk kita ada ilmu ina a'malu binniyat. Ya. Niat kita untuk bisa diperbaiki. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Niat yang bagaimana Bunda untuk diperbaiki ini contohnya. Contohnya saya jualan nasi. Nah, jualan nasi itu untuk melayani orang-orang yang butuh makanan enak, gitu. Karena saya dititipin ada talenta oleh Allah meramu masakan yang paling enak, gitu ya. Saya melayani dengan hati. Untuk apa nih? Saya sigap menjamin orang-orang yang membutuhkan makanan enak itu terlayani semua, gitu teman-teman. Jadi sudah ada niat kuat dari dalam diri.
melayani ya dengan all out di sini ya, tentunya adalah dalam jalur yang terbaik ya. All outnya kemudian tidak membabi buta, bukan gitu ya. Nah, coba cek pada saat kita punya niat yang tulus seperti itu, apakah kita tidak bisa mendapatkan uang? Kalau kita sudah punya niat yang tulus seperti ini, apakah kemudian uang tidak mudah didapatkan? Ternyata uang itu mudah sekali melampaui dari perkiraan kita, teman-teman. Saat kita punya niat all out seperti ini, teman-teman. Waktu itu saya praktek ada di buku ya. Saya jualan buku, gitu kan. Saya melayani orang-orang yang butuh buku. Nah, saya dititipin talenta untuk marketing. Kemudian saya diberi kesehatan, gitu ya. Kemudian saya diberikan ada ini talenta untuk meramu gitu ya. Meramu di sini adalah misalnya, di depannya itu saya berikan ada ini ya, apa namanya, tanda harga. Nah, kemudian diberikan ada kayak hiasan-hiasan apa kayak gitu ya, yang biar menarik gitu ya. Hiasan apa? Hiasan ya, misalnya ini ya gift gitu kan. Pembelian sekian dan sekian itu diberikan gift. Kemudian pada saat ada yang minta buku misalnya, tambahan bunda, tambahan 1, tambahan 2, tambahan 5, sedikit itu. Padahal tersono misalnya, oke siap bu, siap bu, siap bu. Minta ada kunci, siap bu. Mau minta ada PG, siap bu. Semuanya dilayani dengan hati. Ya, saya niat untuk bisa melayani, ya menjamin orang-orang yang butuh buku itu agar seluruhnya terlayani. Akhirnya memang penjualan itu benar-benar melejit, melebihi dari sales-sales yang lainnya. Nah, pada saat kita sudah punya niat seperti itu, uang itu nanti akan mengikuti, teman-teman. Jadi uang itu datangnya melampaui dari perkiraan kita. Uang mengejar ke kantong kita itu deras karena kita punya niat yang tidak sekedar mencari uang, tapi levelnya itu di atasnya, teman-teman. Bahkan uang itu udah tidak dilihat gitu, yang penting orangnya tuh terlayani gitu. Contoh misalnya, saat itu minta tambahan buku ya, minta tambahan buku itu 1, 3 gitu kan. Nah, harganya berapa? 12.000. Keuntungannya berapa dibanding dengan ada bensin yang harus keluar? Tidak diperhitungkan, teman-teman tuh. Ya, hanya cuma 1, punya 2 gitu kan. Belinya tambahannya. Kenapa saya mengeluarkan bensin sekian banyak gitu? Enggak dipikir itu. Alhamdulillah tidak dipikir dengan ada biayanya, itu tidak dipikirkan. Maksudnya udah, yang penting saya pelayanan orangnya itu sudah bisa terpenuhi semua. Bismillah, nanti akan ada gantinya yang lain. Yakin aja seperti itu. Nah, pada saat ada marketing lain, sales lain yang tidak paham ilmu ini, memang benar-benar teman-teman tutup. Ini kan banyak ya teman-teman yang tidak punya buku gitu ya. Akhirnya juga ya karena itu tidak bisa melihat rahasia di sini. Kalau misalnya ada tambahan ya, misalnya 3 atau 5 gitu, ya tambahan kok cuma segitu, nanti ya bunda ya, ibu ya, nanti saja barang-barang yang lainnya, lama akhirnya. Nah, kalau sudah lama seperti itu, akhirnya bapak ibu guru kecewa ya, karena mau dipakai segera, anak sudah nunggu gitu kan. Bahkan anak kemudian yang selanjutnya fotokopi, lebih mahal lagi gitu kan. Kalau saya tidak, sudah mas, ayo kita kirim, naiknya mobil lagi gitu kan. Coba bensinnya berapa sendiri kayak gitu ya. Di dalam benak saya seperti ini. Saya silaturahim. Pertama, saya jalan-jalan kayak gitu udah mikirnya. Saya jalan-jalan. Akhirnya yang didapat bahagia, teman-teman. Nah, pada saat yang didapat bahagia, muncullah banyak ide-ide yang lainnya. Ini coba teman-teman ya, yang saya contohkan adalah di jualan nasi ya. Nah, kalau teman-teman mempunyai jiwa yang seperti ini kan jiwa pengorbanan, teman-teman. Ya, jiwa pengorbanan, mau berkorban. Tapi bukan berkorbannya yang membabi buta, bukan. Tapi memang berkorban untuk pelayanan, untuk memuliakan orang lain gitu. Yang semua dikarenakan Allah ya, bukan karena manusia ya. Kalau karena manusia kan seperti ini. Misalnya ya, kita udah melayani dengan sepenuh hati gitu kan. Tiba-tiba saja orang yang tidak mau menemuin lah, orang yang bayarnya tidak mudah lah dan lain-lain. Kemudian saya uring-uringan gitu kan. Nah, itu berarti karena manusia. Ibu itu bagaimana? Udah saya layani loh, malah ternyata pembalasannya kayak gini. Jangan seperti itu. Jadi ternyata apabila orangnya wah menumbuk nih gitu kan. Oh ya sudah, kita terima.
Jadi tema kita pada saat kita mau ajaib, kita hening dulu. Ada terjadi seperti itu, tumbuhkan, hening dulu, terima dulu proses gitu. Ada apa nih di balik peristiwa ini? Kita terima dulu sepenuh hati gitu kan. Maka saya sarankan ke karyawan kalau hari Jumat ya kan ada pengajian gitu, kemudian ada bimbingan untuk kantor gitu, juga langsung di situ gitu ya. Saya sarankan apapun yang diminta Bapak Ibu guru gitu ya, misalnya itu tentang tambahan buku dan lain-lain, tolong untuk dilayani. Misalnya ada Bapak Ibu guru yang marah bla 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 bla, terima gitu. Kita jangan ngomong apapun, jangan kemudian membantah apa alasan dan lain, sudah terima. Oh ya Bu, maafin saya yang salah Ibu, saya akan perbaiki gitu. Tapi nanti pada saat ada di poin-poin tertentu, memang beliau Bapak Ibu guru adalah untuk bisa mengikut aturan kita, aturan perusahaan, dia harus sampaikan gitu. Jadi akhirnya di situ ada saling silang gitu, terutama apa dengan tentang pembayaran gitu kan. Akhirnya rapi semuanya ya. Kita memang pelayanan all out ya, tapi tolong untuk bagian di pembayarannya ini juga tertib gitu kan. Ya alhamdulillah akhirnya terjalin baik gitu ya, terjalin baik sampai dengan sekarang ini. Kemudian di bidang manajemen itu saya serahkan sepenuhnya ke suami, walaupun saya masih ngindik-ngindik gitu ya, masih tetap sama ini memperhatikan gitu ya. Saya ada juga di sana banyak sekolah masih saya pegang gitu ya, walaupun ada karyawan khusus yang untuk menangani gitu. Tapi saya masih tetap melihat gitu ya, melihat maksudnya tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya enggak, karena saya pun kan di situ harus ada energinya pula gitu ya. Karena pada sewaktu-waktu misalnya suami butuh bantuan, saya masih tetap mengikuti gitu ya. Seperti halnya kemarin pada waktu ada kasus karyawan yang memang bla 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 tidak baik gitu ya. Alhamdulillah ditangani berdua dengan jurus LOP, kemudian merawat terumbu karang yang uang ratusan juta yang harusnya ya di situ ya bisa jadi raib kayak gitu ya. Alhamdulillah kembali teman-teman. Alhamdulillah dengan jurus magnet rezeki memang banyak sekali yang akhirnya terselamatkan lah seperti itu. Nah maka akhirnya saya berlatih di sini ya, berlatih oh ya saya harus hati-hati selanjutnya, kemudian saya tidak lepas lockdown gitu saja enggak. Jadi tetap saya ada perhatian ke sana seperti itu. Makanya saya tidak ngantor ada di toko Raffi, tapi saya ngantor ada di rumah karena saya biar dekat dengan ada perbukuan yang memang di situ nilainya dalam penjualan itu MM-an gitu ya. Kemudian ada di Bulak jadi dekat kanan kiri. Nah kemudian toko Raffi dengan Mas Gilang ada di depan. Ini kurang lebihnya teman-teman ya, untuk menyikapi dari sebuah usaha itu memang banyak sekali kayak istilahnya perjalanannya tuh tidak lurus-lurus gitu ya. Maka kita perlu ada banyak jurus yang harus kita pelajari, yang harus kita download lalu kita asah. Seperti halnya sekarang ini, bagaimana sih produk itu bisa diminati ya, terutama adalah ternyata dari niat kita ya, niat kita sebagai ownernya, niat kita sebagai pelakunya gitu ya teman-teman semua. Nanti akan mudah sekali mengalami kemajuan dan juga ada kesuksesan serta keajaiban. Nah Rasulullah sampaikan ada di hadis At-Tirmidzi bahwa siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan bisa mendapatkan dunia dan Allah, karena dunia bagikan bayang-bayang teman-teman. Tetapi barang siapa yang mengejar Allah, maka akan dapat dua-duanya. Nah, bunyi dari hadisnya tepatnya seperti ini teman-teman. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Berarti ini tetesan teman-teman. Bukan berarti putus sama sekali, enggak rezeki itu, karena Allah itu maha kasih sayang gitu ya. Jadi dikasih, tapi tetesan teman-teman. Nah barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya memuliakan. Nah ini kan ada tujuan akhirat di situ ya, ada nilai-nilai yang terbaik gitu ya. Maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Kaya hati teman-teman. Ada tumbukan apa, ada persoalan apa, bisa ditangani dengan senyum, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Maksudnya uang itu mengejar, pesanan itu mengejar, itu teman-teman ya. Nah coba mulai sekarang teman-teman semua kejar Allah ya, tidak hanya sekedar misalnya, wah saya sudah sholat bunda, saya sudah baca Al-Waqi'ah gitu, saya sudah
ngaji gitu kan, saya sudah sholawatan, tapi ternyata itu hanya di mulut saja, tidak sampai ke hati, bahkan tidak merubah perilakunya, ya itu tidak ngefek teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kejar Allah benar-benar masuk ke dalam kuantum kita, kemudian merubah sikap kita lebih baik, sifat kita lebih baik, agar apa nih, urusan menjadi dimudahkan dan ajaib, dimudahkan oleh Allah dan ajaib. Bagaimana caranya Bunda Susana? Diawali ya di dalam bisnis atau kegiatan teman-teman semua, ditata niatnya seperti tadi ya. Niatnya adalah untuk bisa menyajikan yang terbaik ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak sekedar hanya tujuannya uang. Wah, saya kan nanti takut nih kalau tidak punya uang, berarti nanti saya tidak bisa bayar cicilan, padahal itu aman aku banyak, padahal hutangku banyak gitu ya. Bukan itu, tetapi adalah memberikan pelayanan yang terbaik. Berarti frekuensi energi kita itu sudah menaik di atas rata-rata teman-teman ya. Bahwa saya melakukan bisnis apapun, nah ini niatnya ya teman-teman ya, niatnya teman-teman semua melakukan bisnis apapun karena saya masih menjalankan tugas dari Allah. Nah, melayani sesama dengan maksimal, dengan bahagia, melayani orang-orang yang butuh pelayanan dengan tulus saya akan lakukan, dengan cinta kasih, maka uang akan mudah mendekat. Ini ya, niatnya berarti ditata dengan cinta kasih sampai di sini ya, tanda kutipnya harusnya. Maka nanti rumusnya yang selanjutnya uang akan mendekat. Saya yang melakukan bisnis apapun ya, mau bisnis buku, mau bisnis bola gitu ya. Kemudian ada yang kerja di kantor. Ini kan tidak hanya ditempatkan pada bisnis ya, bisa ada di kantor yang ASN ya, kayak Bunda Pita, kayak Ayah Azhari juga bisa gitu ya. Karena saya masih menjalankan tugas dari Allah nih, untuk apa? Memuliakan orang, melayani orang yang butuh pelayanan dengan tulus, dengan cinta kasih. Kalau sudah tulus Bapak Ibu, itu tidak mudah terserang. Ya, ada emosi itu tidak mudah. Karena tulus ini sudah +6 gitu ya. Sudah +6. Jadi kalaupun yang di luaran marah-marah, kita masih bisa kendalikan, masih +4 gitu kan ya. Nah, di sini nih teman-teman, niatnya untuk bisa dibenahin. Nah, untuk persoalan niat teman-teman, kelihatannya mudah. Wah, iya saya nanti niatnya mau seperti itu gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita memang tidak sungguh-sungguh untuk menerapkan, ya nanti tidak mudah jalan. Kelihatannya teorinya ya mudah kayak gitu Bunda gitu kan. Tapi kalau tidak dibersihkan ya, luka batinnya disembuhkan, tidak dibersihkan nih ilalang-ilalang yang ada di hati kita ya, ada di taman-taman hati kita gitu. Kemudian tidak dibersihkan itu endapan emosinya, luka batinnya tidak disembuhkan, ya nanti tidak mudah untuk menjalankan menata niat ini teman-teman. Maka memang penting sekali yang adanya terapi ini dan juga ada di privat RFF LOP ya, untuk bisa merilis gitu. Merilis apa saja sih yang di sana itu kayak, maaf ya teman-teman, kotor gitu. Kotor ada di pikiran kita, di kuantum kita gitu kan. Nah, pada saat kita sudah menata niat seperti ini, bedanya apa nih teman-teman? Yang di awal tadi ya, yang di awal adalah dengan ada keraguan, dengan ada ketakutan, dengan ada kekurangan. Dengan yang kedua ini, yang di awal itu adalah mengejar uang karena takut gitu kan. Uang akhirnya dikejar-kejar, ya uang lari gitu ya, karena uang itu bagaikan kayak ayam kayak gitu ya, mau ditangkap nih dengan dikejar, maka dia akan menjauh. Tapi coba dengan memberikan gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua ini yang setelahnya kita tahu rumusnya, dengan ada niat yang terbaik, kemudian kita lakukan niat itu dengan langkah, dengan jalan ya, dengan bahkan berjalan dengan baik ya, bahkan nanti akhirnya apa? Teman-teman semua mudah dikejar-kejar oleh uang, oleh rezeki. Nih ditata niatnya seperti ini. Ini rahasianya teman-teman ya, rahasia yang tidak semua orang tahu. Ini adalah untuk dilakukan amalan dunianya, amalan buminya. Nah, bagaimana amalan langitannya? Nih teman-teman ya, ikhtiar langitannya. Ya, walaupun teman-teman semua sudah saya ajari ya bagaimana untuk bisa LOP ya, LOP misalnya wah tarik pelanggan gitu ya, tarik uang dan lain-lain ya. Kemudian ada yang biar untuk bisa mempositifkan pasangan gitu ya. Kemudian juga ada anak-anaknya gitu ya. Nah, di sini saya akan uraikan kembali karena juga ada peserta yang Jiwa